Yeay, kembali lagi sama kita Detes di di Talk Talk Session. Session. Let's talk about it. Kembali di hari Selasa Yes, sore ini yang sangat cerah ya hari ini ya. betul, Puji cerah Tuhan banget, banget. puji Tuhan. Ya puji Tuhan. Nggak hujan, nggak kesusahan, nggak telat kita. Betul. Itu yang sering terjadi Itu yang kalau sering hujan. terjadi kalau hujan. Ya betul. Tapi kamu lebih bersyukur kalau hujan apa cerah gini, Tin? Aduh sulit Atau panas, ya. Tin? Kalau sudah sampai sini Kamu hujan bilang nggak sulit, apa-apa. wah berarti kamu kalau bersyukurnya Maksudnya case tertentu doang. nggak gitu dong. Enggak ya, Lebih ke cerah boleh deh. cerah ya. Biar Kamu gak lebih kemana-mana. prefer cerah, Iya. tuh, bukan Kalau kamu bersyukurnya ya. bersyukur kalau Bersyukur terus, bersyukur, tapi bersyukur lebih terus. prefer cerah. Ya kan Oke. biar gampang. Kalau kamu? Kalau aku suka cerah juga, Oke. gitu. Karena lebih gampang juga, betul. Kemana-mana toh? Ya agak Ya, banjir ya, dan idem segala deh, macam. idem deh. Sama-sama. Oke, hari ini seperti luar biasanya kita bakalan ngobrol-ngobrol. Topik menarik Yoi, nih. karena di bulan-bulan ini kita akan ngobrol tentang relationship ya. Betul, betul banget relationship. Nah, ini seru nih Ya, buat kamu relationship deh ini nih. cuma relationship mungkin pasangan ya, tapi Ya, kayak keluarga, betul. teman semuanya. Ah, betul. Oh, kita akan bahas-bahas. Tapi gimana kabarnya Hastin sebelum kita lebih lanjut lagi? Luar biasa Luar dong. biasa ya, makin luar biasa nih kayaknya nih. Mancing-mancing. Loh, aku namanya orang tanya kabar kan ini ya template ya, Oh ya, saya boleh, ya. boleh, boleh. Gitu. Jangan seperti itu ya. Masa Internal aja ya pembahasan itu. Gara-gara. Oke, saya kira kita lanjut aja ya. boleh? Seperti luar biasanya kita tidak hanya berdua, kita pasti punya bertiga nih bersama pembicara kita. Ya, pembicara kita hari ini, sore hari ini adalah Pastor Nathanael Sitepu. Yeay. Halo, Hai Pastor. hai. Apa Oke, kabar Wah, nih? gimana kabarnya Semangat Pastor? ya. Semangat dong Pastor. semangat. Haleluya. Gimana Gitu. nih di Oke deh Semarang Pastor. bawah hujan atau cerah Eh, ya? Cerah ya? cerah sekali Cerah Pastor. sekali. Ini lagi Oh gitu ya. panas-panasnya Panas. bahkan. Lagi Gitu ya. panas-panasnya nih. Betul. Pastor gimana kabarnya luar biasa? Luar biasa di dalam Puji Tuhan. Tuhan, luar biasa. Amin. Ini pertama kalinya kita Ngobrol. ngobrol-ngobrol ya sama Pastor Nathan. Tadi kita off air sudah agak ngobrol dikit-dikit ya. Yes. Kita kenalan juga. Ini pertama kalinya kita ngobrol. Kita akan sharing-sharing lebih lagi perihal relationship ini. Betul, ini dengan tema Faith, Feeling, and Future Yes, seeking God's will in Relationship. relationships. Yes. Wah, seru nih. Seru nih. Ya, mungkin kita langsung ngobrol, masuk ke pertanyaan mungkin ya. Boleh, boleh, boleh. Oke, langsung saja nih ya, Pastor. Pastor nih, banyak nih anak muda yang sering bimbang soal hubungan ya kan, pasangan, relationship dan segala macamnya. Tapi gimana caranya kita tahu kalau hubungan yang kita jalanin ini sesuai sama kehendak Ini Tuhan? mungkin lebih menjurus ke pasangan kali ya. Betul. Oke. Oke, Ya. silakan Pastor. Oke, thank you. Ya menurut aku sih ya, kalau ada kebimbangan itu justru bagus ya nggak sih daripada kita langsung main, wah pokoknya ini deh gitu ya. Eh, Ya, betul. Pasti ini buat aku gitu ya. Waduh, aku imani nih gitu ya kan. Tapi tanpa pertimbangan tuh banyak kan gitu ya udah terlanjur suka alias udah bucin ya kan. Ya, Jadinya betul. ngomongnya aku imani biar dia gimana pun, biarpun kalau lagi marah-marahan udah pakai bullying segala ya tetap pokoknya dia di soulmateku. Nah, ini yang bahaya. Justru kalau ada Ya. bimbangnya itu justru itu hal yang positif banget ya. Kita perlu nih sebelum apalagi kalau udah masuk pernikahan kan. Kan kalau diberkati di gereja itu kan katanya sampai maut memisahkan bukan sampai ketidakcocokan memisahkan ya nggak sih? Waduh, Nah, Ya, ya betul. betul. jadi benar harus ada bimbang-bimbangnya. Nah, gimana nih caranya ya kan? Yang pertama nih ya kan, kita itu harus ini ya, menurut aku ya, faith over feelings ya. Jadi benar-benar Wow. pakai kategori rohani dulu gitu ya. Waktu kita mau serius ya, tentunya kan kita ini anak-anak Tuhan ya harus serius ya. Nggak boleh ibaratnya putus nyambung kayak signal wifi gitu ya kan. Jadi Hmm. benar-benar harus, ya aku tujuannya serius nih gitu ya kan. Hmm. Bukan main-main. Nah, jadi pertama itu kita harus pakai kriteria rohani ya. Jelas sih harus suka dulu kan. Kalau nggak ada rasa suka ya kayaknya nggak enak juga ya. Kayaknya gimana mau memulainya kalau kita nggak ada ketertarikan secara fisik. Nah, tapi itu cuma level pertama. Habis itu pakai kategori yang rohani ya kita letakkan ini kita dari perspektif iman kita. Yang pertama, apakah hubungan kita ini buat kita makin dekat sama Tuhan nggak? Kenapa aku bilang gitu?
Karena kalau misalkan kita itu kan firman Tuhan bilang janganlah jadi pasangan yang tidak seimbang ya. Wow. Jadi kita tuh harus lihat waktu aku ngejalanin relationship sama dia, apakah ini membuat aku makin dekat dengan Tuhan. Waktu aku doain dia, aku ada rasa damai sejahtera nggak gitu ya kan. Nah, Ya. paling nggak tahap itu ada gitu ya. Kita tahu kriteria dia, apakah kita sama-sama anak Tuhan gitu atau enggak. Ya kan, Hmm, karena pasti nanti nggak bakal nyambung gitu ya. Karena kita ini terus akan banyak ngobrol ya nggak sih kalau kita jalin relationship. Paling betul. penting kita banyak ngobrol. Kalau ngobrolnya nggak nyambung ya kan. Ya. Yang Betul, satu betul. ngomongnya duniawi banget gitu ya. Yang Ya. satunya surgawi banget gitu ya kan. Nah gimana nih coba? Iya, iya, Ya iya. itu tuh dulu sih. Menurut aku itu yang Wow. paling penting. Wah, Wow. Faith over feelings. Iya sih, bener sih. Itu yang harus bisa menjadi dasar ya. hmm, Faith over feelings. Ini betul. awal-awal aja kamu udah ketawa-ketawa kenapa sih, Tin? Ada apa sih, Tin? Udah nggak apa-apa, kayak dejavu aja. Nggak, mungkin ini ya, mungkin kalau boleh sharing sedikit, eh minggu lalu kan kita sama pembicara juga ya, dan Ya. ngobrolin tentang relationship juga kan. Terus Hmm, ngomong kalau misal hubungan itu doa, diajakin doa bareng gitu, hmm. diajakin satu doa bareng. Aku melakukannya loh. Oh ya. Weh. Oh, Akhirnya keren. Keren. akhirnya yang tadinya kayak ya udah yuk kita pacaran nongkrong gitu kan, yang biasanya cuman seneng-seneng doang gitu, tapi sekarang Hmm, mulai melibatkan Tuhan, mulai ngajakin doa, mulai ngajakin satu doa gitu-gitu. Dan emang bener. memang Keren kerasa banget. sih, Perbedaannya. walaupun walaupun eh, dengan kita saat teduh tuh pasti iblis kan nggak seneng nih. Aku jadi kayak gampang apa Ngantuk, ya? ngantuk. Bukan. Jadi gampang salah paham sama dia gitu. Oke, Dan oke. itu mungkin yang jadi sebuah tantangan Mm-mm. gitu. Gimana benar-benar kita mengandalkan Tuhan, bukan pakai egonya kita. Kadang kan Betul. kalau nanggepin sebuah masalah pakai egonya kita kan kayak ya nggak bisa, Kak. Aku harus harus mau ikut, kamu harus mau ikut apa yang aku mau Wow. gitu kan. Bukan Hmm. bukan terus kayak ya udah yuk kita cari jalan keluarnya bareng-bareng, kita coba ngobrol baik-baik gitu kan. Ah, oke. Nah, kalau ini tuh udah mulai kayak yuk aku bisa menghadapi dengan tenang gitu-gitu. Ya itulah, itu sharing sedikit. Keren. Jangan nanya Karena aku ya, jangan nanya aku ya. nah, itu tadi ya, faith over feelings. Jadi Mm-mm. kita harus bisa benar-benar mengutamakan rohaninya kita dulu Betul. daripada Iman ya. apa yang menjadi perasaan kita gitu kan. Ya, Betul. betul betul. Karena tuh apa Ya. perasaan itu kan kata hati ya. Kata hati itu Ya. nggak selalu benar ya kan. Wah, itu. Wah, itu betul betul. Betul itu. Karena yang selalu benar adalah kata Tuhan. Wah, Weh. Yes. benar 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 benar. Benar. Oke, next question nih. Nah, seringkali ini kita kan bingung kan antara mengikuti perasaan atau iman nih. Nah, gimana sih cara membedakannya? Apakah ini beneran dari Tuhan atau cuman perasaan Taruh saja. kita, hati kita doang yang ngomong nih gitu. Cara cara bedanya gimana sih, Master? Iya. Aku tuh percaya banget ya, firman Tuhan bilang kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu kan. Hmm. Nah Hmm. itu Tuhan Yesus yang bilang. Jadi pertama-tama yang kita lihat tadi ya kita udah ngobrol apakah dia ini juga secara kualitas rohani, kita bisa lihat dia suka doa, dia juga Hmm. kata-kata yang dia keluarin waktu ngobrol, kelihatan kedewasaannya. Nah terus kita mau tahu tuh dari Tuhan apa, coba kita sering ngobrol, kita ajak ngobrol, visi dia apa sih dalam hidup gitu ya kan. Wow. Di dalam pelayanan, karir, ya nggak? Ya, ya. Misalkan nih, misalkan, wah kita tuh jadi orang yang, wah aku pokoknya ntar kalau kerja mau dipindahin kemana aja sama perusahaan atau kantorku, aku siap deh. Ini ternyata dia nggak siap ya kan? Hmm. Terus ntar terpisah, ya udah kamu aja ya, aku di sini sama mama dan papaku. Nah gimana coba ya kan? Ya, ya, Kan ya. jadi kendala. Kita harus ngerti dulu ini visi misinya dia dalam hidup apa, kita ajak ngobrol selaras nggak, terus nilai-nilai yang kita pegang sama dia sama nggak gitu, terus Hmm. kita perhatiin ini yang misalkan pasti nggak mungkin sama ya karena kita itu dibesarkan dari keluarga yang berbeda, Ya, betul. tapi yang nggak sama itu kira-kira itu sifatnya benar-benar kayak primer atau ya sekunder lah gitu ya kan. Nah, Hmm. itu bisa jadi pertimbangan gitu. Nah, kita bawa sama Tuhan, terus kita mikir, aku sanggup nggak jalan sama dia dengan situasi yang seperti ini, nilai hidup yang beda, visi yang beda. Kalau nggak sanggup, ya sebaiknya kita ya doa dan puasa lagi lah, tanya sama Tuhan atau kita sharingkan visi dan misi kita, kita satukan gitu ya kan. Hmm.
Ya, Nah, Ah, betul. supaya kita ini ada kata sepakat. Karena di dalam hubungan yang serius itu penting yang namanya sepakat. mm. Hmm, hmm. Gitu. Wow, wow, luar biasa sih. Gimana, Tin? Kamu dari dua pertanyaan ini pernah mengalami nggak sih? Lu pakai nanya. Loh, nggak kalau pernah ini dong, kasih tahu dong. Bersaksi, bersaksi, Iya bersaksi dulu. bersaksi, sharing dikit dong. Mungkin Vaksin. mungkin lebih ke apa ya? Kalau Hasti ini memang harus harus dipancing nih. Ya Susah nih, namanya ikan ya, ikan harus ikan ya. dipancing ya. Apa Dari ya? dua pertanyaan ini deh, kamu pernah nggak sih mengalami suatu hal yang memang mengharuskan atau mungkin bukan mengharuskan ya, tapi kayak ini kayaknya rencana Tuhan deh memang untuk aku sama dia atau enggak sama dia atau ada hal yang lain nih gitu kan. Lah aku tanya, kenapa sih kamu malah ketawa, Tin? Gitu kan. Aku kan cuma tanya ini. Oke, oke. Em, aduh. Karena kan tadi di pertanyaan pertama kan menanyakan nih gimana sih caranya kita tahu kalau hubungan yang kita jalani ini Ya, sesuai ya, kehendak betul, Tuhan. betul. Dan mungkin memang kayak eh, beberapa waktu terakhir ya kali ya, atau beberapa waktu Hmm, yang lalu-lalu ini memang benar sih tadi kata Pastor Nathan kalau misalnya jangan yang asal kayak ini mengimani sendiri nih kayak gitu. Ini hmm, perasaanku sendiri nih, ini pilihanku sendiri harus dibawa ke Tuhan. Nah, aku seperti itu gitu loh, Pastor yang kayak ini Hmm. mengimani diri sendiri lah, mempercayai diri sendiri, perasaan sendiri kayak gitu. Sampai akhirnya sebenarnya sudah disentil-sentil kali ya sama Tuhan kayak ngasih tahu kalau ini sepertinya Oke. tidak bisa diteruskan seperti itu. Tapi namanya juga manusia ya, biasa kayak kalau udah seneng emang susah ya untuk berpisah kayak gitu. Dan selain itu pun juga Tuhan tidak hanya memberitahu melalui apa ya, lebih ke kadang dari firman Tuhan atau dari pendeta, bahkan dari lingkungan dan pertemanan ya. Seperti itu komunitas, juga komunitas. komunitas kayak gitu. Dan memang akhirnya ya setelah dibawa doa dan akhirnya memang Tuhan mengasih tahu ya, Tuhan memperjelas bahwa sebenarnya ini tidak untuk kamu atau mungkin ini untuk orang lain seperti itu. Ya gitu deh. Itu yang Oke. pernah aku apa Lagi dialami kesaksian beberapa waktu yang lalu ya. lalu-lalu lah pokoknya. Wah, Gitu. itulah sharing sedikit. Makanya dari kemarin nggak mau sharing kalau perihal hubungan pastor gitu kemarin ya nih. Itu sensitif ya, memang sering dibahas-bahas. Senggol-senggol seperti itu. Tapi Oke. pas ngomongin ini nggak luka kan ya, nggak keinget lagi. Udah, tenang Wah, aja. Oh, berarti udah aman lah, aman, aman. aman. Ini pastor kelihatan saya agak tetes ya. Enggak, aman, Mister, aman, aman. Oke, Oke. oke, oke. Lanjut, lanjut. Next question, Tin. Oke, perasaan Pertanyaannya. itu kan bagian dari manusia ya, Pastor. Kita kan Betul. tidak bisa lari dari perasaan, bahkan kita tidak bisa bohong kalau udah ngomong perasaan kayak gitu. Tapi kalau kita terlalu nurutin perasaan kita, bisa jadi malah kita yang salah, nyasar, Betul. dan seperti itu. Gimana caranya menyeimbangkan antara perasaan dengan iman di dalam hubungan? Ada nggak ya batasan yang perlu dijaga dalam hubungan supaya tetap sehat dan berkenan di hadapan Tuhan? Kayak gitu. Yang pertanyaan pertama tuh gimana cara menyeimbangkannya? Lalu kira-kira ada batasan nggak untuk hubungan ini tuh berkenan dan sehat di hadapan Tuhan? Hmm. Begitu, Pastor. Oke, thank you ya. Ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi Ya, ya memang kalau kita bicara perasaan, perasaan harus tetap dipakai ya kan. Ya, Tapi betul. jangan sampai mendominasi di dalam hubungan kita. Nah, Wah, gimana caranya supaya kita bisa untuk menyeimbangkan gitu ya antara emosi dan juga apa namanya realistis gitu ya. Ini hubungan bisa lanjut atau enggak. Jangan sampai meneruskan hubungan yang toksik ya kan. Atau yang sebenarnya wasting time begitu. Nah ya inilah kan kita kan harus punya disiplin ini ya, disiplin rohani gitu ya. hmm, Kita tuh bawa terus setiap malam, setiap hari dalam doa. Kan Tuhan kita Tuhan yang nggak pernah diem untuk melihat anak-anaknya ya nggak sih. Dan Dia betul. punya rancangan yang indah buat hidup kita. Amin, amin. amin. Perasaan kita yang nggak terkendali, nanti Tuhan Roh Kudus yang akan tolong ya. Ya aku Hmm. percaya banget seperti itu dan aku mengalami juga gitu ya. Gimana di dalam membangun sebuah relationship, aku bawa Tuhan di situ. Hmm, Karena ini kan bicara future ya kan masa depan Ya, yang kita sama sekali nggak tahu. Nah yes. makanya tuh kayak orang India itu kan ada ya titik tengah ya di ini ya kalau kita lihat orang India pernah lihat nggak ya, kan? Itu kan ya. namanya bindi ya. Orang Hmm. India itu meyakini bahwa dua mata ini nggak cukup, butuh mata satu lagi untuk kita Oh, memahami sesuatu yang kita nggak lihat secara fisik. Nah di dalam kekristenan apa itu mata iman ya nggak? Ya, Artinya ya, ya. kita jangan larut dalam perasaan terus ya kan?
Tapi kita bawa sama Tuhan, kita minta kekuatan Tuhan. Aku suka nih sama orang ini. Bisa mungkin juga aku udah sayang sama dia. Tapi Tuhan, aku justru ingin punya hubungan yang benar, yang sesuai yang Tuhan mau, karena aku akan bawa ini ke tahap yang serius. Tuhan tolong aku, pimpin aku, dan nanti kan lewat perjalanan hidup ya Tuhan akan kasih lihat ya, Tuhan singkapkan. Yang penting kita itu selalu terbuka atas kelemahan dia dan kelebihan dia. Yang terjadi apa kan? Udah terlalu suka nih ya kan, akhirnya udah nggak lihat kekurangannya lagi gitu ya. Dia Hmm. jadi dalam istilah psikologi itu ada namanya dia menganut mas saya sindrom gitu ya. Jadi dia tuh kayak ngerasa aku bisa kok nanggung kelemahan dia. Wah, bayangin coba. Wow. Aku bisa biar dia kayak gitu, aku bisa. Iya, 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 iya. Misalkan udah dikata-katain yang kasar gitu, nggak apa-apa. Aku tahu dia nggak bermaksud begitu. Ini namanya ignoring, denial ya. Denial, Nah, ini ya. hubungan yang nggak bisa gitu, akan dipaksa terus gitu. Kita nggak akan bisa merubah orang. Wow. Apalagi kita bangun relasi tujuannya untuk mengubah dia. Jadi Wow. itu udah deh, menurut aku kita harus pakai standar yang tinggi ketika kita mau bangun relationship ya, terutama buat pasangan hidup. Hmm. Nanti kalau Wow. udah married baru kita gunakan standar serendah-rendahnya, artinya apa? Banyak mengampuni. Kalau lagi pacaran-pacaran jangan deh ngampun-ngampunin terus ya kan? Gitu ya. Mengampuni Iya. dalam arti jangan dikit-dikit akhirnya hubungan dipertahankan, nggak apa-apa aku udah ampunin dia ya, diampunin tapi bukan berarti harus diteruskan kalau lagi pacaran. Alright. Kalau Ya. married wajib tuh ya kan. Nah, Oke. Aku ada kayak one follow up questions gitu yang menurutku ini, aku tuh kan terkenal ya kalau di sini kan sering menanyakan random question ya. Iya, ya, dimanapun sih. Iya, ya. Nah, aku mau nanya nih, misal nih, eh, apakah ya ini bukan mana yang lebih baik sih, tapi oke nggak sih kalau misal kita nih, kita kan tadi kan nggak boleh denial nih, kita berusaha untuk menyadari bahwa oh pasanganku tuh ternyata kelebihannya kayak gini, kekurangannya kayak gini nih gitu kan. Tapi Mm-mm. ternyata ada kekurangan yang mungkin kita nggak oke, tapi kita berusaha untuk kayak nggak apa-apa deh, nanti mereka juga bakal berubah seiring dengan berjalannya waktu. Atau lebih bukan ini yang ngomongnya gimana ya, bukan lebih baik sih, tapi kayak apakah kalau misal kita gonta-ganti pasangan nih, itu juga hal yang bisa apa ya, jadi sebuah apa sih ngomongnya, ya itu ya jadi sebuah jalan keluar gitu Pastor maksudnya. Jadi lebih oke. prefer kita nerima orang yang kita sayang ini, pacar kita, pasangan kita gitu kan, atau kita kayak kayaknya kamu bukan buat aku deh. Nah, ini cara bedanya pun juga gimana tuh Pastor gitu. Ya buat aku sih makanya ketika kita bangun relationship ya, ketika kita memutuskan untuk membangun sebuah hubungan, kita itu juga kan jangan terlalu cepat mengungkapkan perasaan supaya kita nggak jadi orang yang suka gonta-ganti ya kan. Gitu ya. Wow. Banyak orang tuh mikir gini kan, ya udah kan masih pacaran juga nih gitu ya. Selama belum ditumpang tangan oleh pendeta masih masih milik bersama, artinya aku masih pengen deketin yang lain gitu. Nggak gitu juga ya kan. Itu kan wasting Hmm. time juga ya. Ya, Karena ya. juga gini, kita juga harus ingat nggak ada orang yang bisa sesuai dengan standar kita sepenuhnya. Nah Ya, tadi bro betul. menarik banget bilang ada kelemahannya, ya pastilah ada ya kan, apalagi kalau kita udah jalan cukup lama pasti kan kelihatan. Ya, Nah kita betul. menurut kita ini secara secara umum ini kelemahan dia ini hal yang substansial nggak sih, yang berat nggak sih ntar aku mikulnya gitu ya kan. Nah, Mm. misalkan cuman misalkan dia tuh loh kalau jalan sama aku, aduh, buset, kalau makan banyak banget. Nah, ini kan nggak terlalu prinsip ya. Ntar kan Hmm. pelan-pelan makin dewasa orang, makin nambah umurnya udah sadar akan kebutuhan. Oh, nggak, jangan makan banyak-banyak deh, jangan jajan terlalu banyak gitu ya kan. Kadang-kadang hal-hal kita lihat juga tuh hal-hal yang kelemahan dia. Ini apakah hal yang memang misalkan lagi berantem, yuk kita bawa sama Tuhan. Enggak, kamu aja yang doa, aku nggak usah. Aku pergi. Nah, ini yang bahaya ya kan? Ah, Atau misalkan dia marah dikit-dikit, dia curhat ke temannya. Ih, tahu nggak kamu, pacar aku tuh, aduh, ngeselin banget dia cerita sana sini. Gimana ntar kira-kira gitu kan? Kita hmm, komunikasikan. Ntar gimana? Udah merit, urusan rumah tangga dibeberin kemana-mana. iya. Wow, Jadi wow, kalau kita bicara jauh ya kan, jadi dari pacaran tuh kita buka mata lebar-lebar. Ntar kalau udah merit, tutup mata rapat-rapat. wow. Good point, good point.
Keren banget sih. Tapi ini juga nih jadi salah satu follow up question juga nih dan mungkin jadi tips juga nih buat aku kan. Ada nggak sih batasan yang perlu dijaga dalam hubungan supaya tetap sehat dan berkenan di hadapan Tuhan? Itu tadi. Ya, banyak banget ya batasan-batasannya. Yang pertama kita jangan terlalu banyak kontak fisik ya. Hmm, Karena ya kita ngerti lah sekarang bahaya dari yang namanya sebuah hubungan ketika tidak ada batasan, terutama dalam fisik ya kan. Iblis bisa masuk dan yang rugi kita sendiri nantinya gitu ya. ya betul. Kita ingat Betul. bahwa kita anak-anak Tuhan, kita harus serupa dengan Tuhan ya. Kan namanya seorang anak itu pasti harus ada kemiripan dengan bapaknya gitu ya. Kita dengan Bapa di sorga, yaitu dalam hal kekudusan. Mm-mm. Nah, Hmm, itu yang pertama. Jadi kita hindarin kontak fisik, hindarin terlalu banyak hanya berduaan begitu ya kan. hmm, Di hmm. tempat yang ya yang mungkin gelap atau di tempat yang terlalu private ya. Karena Ya, semua kita ini adalah orang yang bisa dicobai oleh iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, batasan dalam arti kita harus ingat bahwa kita menghargai yang orang yang lagi bangun relationship sama kita. Kita juga harus apa namanya menghargai privasi dia. Jangan Mm-mm. hmm. sampai tuh kan lagi pacaran baru ketemuan. Mana handphone kamu? Handphone kamu sini. Aduh, Ah. itu pacar apa satpol PP ya kan tukang razia gitu ya. Nah, ini juga juga perlu gitu ada batasan-batasan saling menghormati. Ini tetap Hmm, dijaga. hmm, Apalagi hmm, kalau masih sebatas kita lagi sedang membangun hubungan yang serius gitu ya. hmm. Nah, ini kan attitude perlu dijaga ya. Ya, Seperti itu. Ya. Dua hal itulah paling penting. Kita tetap wow. harus punya batasan. Wow, wow. Iya sih, Betul. aku juga kalau misal lagi pacaran gitu kan, kadang kalau misal pasanganku tuh lagi pengen ngeliat HP gitu, dia pasti nanyain sih, aku boleh lihat HPmu nggak ya gitu, kadang gitu kan. Terus, oh ya nggak apa-apa, orang-orang aku juga aman-aman aja Ya, gitu ya, kan. betul, Jadi betul, betul, betul. I have nothing tulus juga gitu loh, nggak ada yang perlu ditakutin, nggak ada yang perlu dipermasalahin gitu. Jadi Mm. kalau mau cek ya cek aja, kalau mau lihat ya lihat aja, kalau mau butuh pakai HP ku ya pakai aja gitu. Tapi dia selalu nanyain gitu seringnya. Aku boleh pinjam HPmu nggak ya gitu. Nah, Oh, gitu-gitu. izin dulu ya berarti Izin ya dulu. memang itu tuh Betul, tips betul, kan. Ya, betul. Harus izin betul. dulu, jangan menjajah gitu. Tapi kalau udah married, soalnya kalau udah married, udah nggak berlaku lagi rahasia handphonemu, Hmm, handphoneku. Itu menurut aku ya. betul, betul. Handphoneku juga handphonemu. Nah, tapi ketika lagi pacaran, nah dalam dalam hubungan itu tetap dijaga. Tapi ketika permisi dulu itu hal yang baik ya kan. Boleh nggak aku Ya, ini? Namanya ya. manusia punya rasa penasaran ya kan. Hmm, ya, ya, ya. Ya itu Hmm. aku salut salut dan mengapresiasi itu sih. Itu. Ya, puji Oke, Tuhan. next question. Gimana nih kita bisa tetap menjaga hati waktu ada di fase crush atau falling in love atau bahkan broken hearted gitu kan? Apa tanda-tanda kalau kita tuh perlu berhenti ya, berhenti dalam tanda kutip ini take a break gitu kan, dan reevaluate hubungan Hubungan kita kita. gitu. Ya menurut aku sih kalau udah di level seperti itu kita butuh yang namanya mentor ya. Kita Hmm, perlu untuk temen yang lebih dewasa, kakak rohani atau mungkin juga pendeta kita di gereja untuk kita konseling gitu. Hmm. hmm, Ya, karena ini akan memberikan kita insight kan. Kita lebih banyak akan cerita kenapa kan harus tahu ya kenapa kok sampai boring ya kan atau kenapa sampai broken heart. Ini kan pasti ada penyebabnya. Dan ini pasti nggak sederhana ya nggak sih apalagi kalau yang udah jalanin hubungan bertahun-tahun atau lebih let's say lebih 2 tahun lah gitu ya kan. ya, ya. Ini pasti kan lebih dalam lagi ya. Nah, maka menurut aku dalam hal ini nggak usah khawatir untuk kita sharing. Tentunya orang yang dipercaya yang bisa keep ya apa yang kita obrolkan dengan dia. Ya, aku pikir perlu cari sih orang-orang yang bisa jadi tempat untuk memberikan wawasan dan cara mengatasinya. Karena pasti setiap orang itu unik ya kan. Hmm. Ya, ya, ya. Kasusnya juga Perlu pasti beda-beda. betul, perlu mentor dan komunitas yang benar Betul, berarti ya. betul. Dan Oke. ini dalam relationship penting kita perlu ada selama kita membangun menjalani hubungan pacaran itu kita perlu ada mentor tuh penting ya kan. Coba kita lihat ya misalkan aduh zaman saya dulu tuh pemain basket Michael Jordan ya yang terkenal. Hmm, Ya. Michael hmm. Jordan itu kan punya pelatih. Apakah pelatihnya lebih hebat dari Michael Jordan? Enggak. Tapi Nah, kenapa Michael Jordan pakai pelatih? Untuk membantu Michael Jordan melihat blind spot, titik yang dia nggak bisa lihat, memberi wow, advice ya, ngasih wow. Hmm. tahu nih kamu tuh begini karena kita juga kan cenderung apa sih kita ini ngerasa kita yang paling benar itu kan
Itu Hmm. apa namanya, seringkali manusia berdosa gitu kan. Ya, ya, Kita ya, juga semua bisa aja nyalain orang dan punya pembenaran. Nah, tapi dengan ya, adanya mentoring, coaching, membuat kita lebih objektif menilai pasangan kita ya. dan juga menilai diri kita sendiri gitu. Hmm. Eh, is it okay kalau misal kita punya mentor tapi beda gender gitu? Sebaiknya satu gender ya. Kalau Satu beda gender. gender, kalau sharing sebaiknya apa namanya, mungkin jangan cuman berdua. Jadi dalam Oke. mengkonseling nanti malah jatuh Menimbulkan cinta yang tidak lagi ya. tidak. Iya. Nah, Oke, alright. Atau sebaliknya nih, kan dari versi perempuan ya. Nanti Hmm. dia belain perempuan terus ya kan karena perasaannya gitu ya. Belain misalkan Nah, ke cowok gitu ya. Sebaliknya juga yang cowok juga nanti ntar malah cenderung ini, wah bener bro, bener-bener baiknya tuh diputusin gitu ya. Nah ya. ini juga, tapi yang penting sih sebenarnya it's okay lah, kalaupun beda gender, kalau bisa dua-duanya ya, dari dua perspektif. Hmm. Nah, dan kita sebagai anak Tuhan kita mengambil jalan tengah melihat sebenarnya dari dua masukan itu. Oke, wow. tapi memang iya sih, mesti dari pengalaman ya, dari pengalaman lu memang perlu dari dua POV yang berbeda gitu. Hmm. Jadi kayak pengalamanku sih juga kalau misalnya dulu asik dulu, Dulu. dulu kalau waktu Ya ada kapan, Din? Kemarin ya? selalu sih. Dulu kalau misal waktu lagi ada permasalahan nih, permasalahan gitu, selalu cerita dari dua POV yang berbeda, dari pandangan laki-laki dan pandangan perempuan seperti apa kayak gitu. Hmm, Tapi ya untungnya sih aman ya, maksudnya kayak walaupun cerita sama teman yang laki-laki pun juga kita tetap aman gitu loh, tetap menjaga gitu. Jadi kayak Ya, nggak macam-macam dan tetap dia pun juga mencari, memang benar harus mencari mentor yang benar karena betul. memposisikan menjadi yang netral. Karena kalau misal bela-belain kan juga kayak apa ya, semakin meninggikan ego sebenarnya. betul. Cuman Jangan selagi kita benar sih tetap. jatuhnya jangan jangan mencari sebuah validasi sama mentormu Iya gitu kan. betul, jadi Mm-mm, benar. pandangan. Gitu. Tapi ya berbagi sudut pandang, sharing sudut pandang. Oh, ternyata kalau di aku mikirnya sih gini ya. Kayaknya kok kamu kok gitu ya Iya gitu. betul, Tapi harusnya bukan seperti apa dan pengalaman. memang kalau memang perlu dievaluasi, perlu diberi masukan ya, you have to open up your heart gitu. Nggak boleh kayak Yes. akhirnya, oh kok kayaknya aku nggak didukung ya. Itu tadi kayak Iya tadi iya kayak betul mencari betul 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 validasi betul betul, akhirnya betul. gitu kan. Itu Dan belum sesuai belum sama belum ekspektasi. dewasa namanya, belum Ah, dewasa. Ya, ah. tuh. Dan Oke. Makanya tadi, lebih baik supaya kita objektif, kita kan udah jalin hubungan yang serius nih sama dia. Kita hmm, ajak aja dia, yuk kita konsultasi wow, ya, gitu. it's a Hmm, good thing sih harusnya. betul. Mm-mm. Ya, 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 wow. Apa sih tanda-tanda kalau kita nih perlu take a break itu tadi dan reevaluate hubungannya kita nih gitu kan? Oke, ya biasanya kalau kita perlu take a break itu kalau kita sering ribut ya, Hmm, sering ribut, udah sering berantem, udah nggak percaya satu sama lain gitu ya kan. hmm, Hubungannya udah lebih destruktif gitu ya daripada hubungan yang sehat gitu ya. Dikit-dikit oke. curiga gitu ya kan. Hmm, Terus udah mulai memaksakan kehendak ya nggak sih? hmm, Terlalu mengontrol gitu ya. ya, Nah, ya, itu ya. ciri-ciri ya udah coba take a break, masing-masing evaluasi diri dulu gitu ya kan. Cari Mhm. kehendak Tuhan lalu ya ketemu lagi gitu. Apakah harus sampai putus, Master? Atau hanya Hmm, membutuhkan waktu Waktu. untuk benar-benar satu sama satu ini nggak komunikasi dulu secara intens supaya kita benar-benar bisa cari kehendak Tuhan gitu. Tapi tetap kontak ya, tetap connect dan hmm, kontak gitu. Hmm. betul, nggak usah putus, jangan, kan nggak harus putus ya. Hmm, Kita ya gitu tadi, kita bisa tetap ambil waktu masing-masing, nah dengan saling merenung lah satu dengan yang lain ya nggak. Nah terus masing-masing ngerasain ada rasa kangen nggak ya kan dengan nggak ketemu, hmm, ada rasa kehilangan nggak gitu. Nah terus udah ya membuat aku sih kita buat jurnal aja ya, apa sih yang perlu diperbaikin dalam hubunganku dengan dia. Kita tulis, dia juga nulis, terus kita obrolin hmm. sama-sama ya kan dengan Wow. suasana yang santai. Aku tuh Iya, iya. seperti misalkan visi misi aku tuh aku punya sebuah impian seperti ini. Nah, Oh, kamu
ngerti nggak impianku seperti ini? Aku tuh mau ngomong sejak awal supaya ntar kamu nggak shock kalau aku punya impian seperti ini, misalnya dalam berkarir ya nggak sih? Betul, Atau betul. di dalam hal-hal yang sifatnya untuk masa depan, cita-cita, Ya, ya kan ini harus diomongin. betul, betul. Karena begitu banyak orang yang nggak melihat sisi ini, begitu dia merit, semua karunia-nya itu terpendam gitu. Iya, iya. Wow. And follow up questions nih, Pastor. Kalau misal nih, kita kan tadi memang take a break nih, gitu kan. Terus kita berusaha untuk mencari perkenanannya Tuhan dulu, ya kan. Hmm. Tapi setelah kita, yang satu nih menemukan nih perkenanannya Tuhan dan mungkin memang akhirnya hidupnya diubahkan jadi lebih baik lagi. Tapi yang satu merasa kayak stuck di sini aja nih. What should we do gitu? Both of Ya, the person gitu. oke, yang stuck itu ya perlu cari pelayanan konseling pribadi ya. Nah, Oke. artinya dia perlu karena dia juga nggak sehat kalau dia sampai stuck gara-gara break tadi ya. Karena kan memang di dalam sebuah relationship yang belum menikah itu putus itu bukan sesuatu yang gimana banget gitu ya. Justru Hmm. itu sesuatu yang baik dilakukan untuk kebaikan bersama. Jadi kalau yang Wow. satunya udah justru berkembang, justru makin maju, dia kan dalam hal rohani, dalam mungkin karir atau apa studinya, tapi yang satunya stuck ya kan, yang satunya ini berarti dia nggak pasangan seimbang sebenarnya mereka berdua. Wah. Ya, 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 ya. Wow. Gitu ya. Semoga menemukan jawabannya ya. Gitu buat yang lagi mengalami gitu kan. Yang nggak tahu kan Good News Family atau Uters semua ada yang mengalami mungkin tapi kan nggak tahu gitu kan. Ya, betul. Ini Iya. banyak sih orang mengalami kayak gitu tuh hal yang wajar ya nggak Tuh. sih? Tuh. Iya Wes, kayaknya ya iya cukup ya. Next question mungkin ya. menghilang, menghilang. Menghilang. Oke, Tin. Silakan pertanyaan berikutnya. Oke, banyak banget nih pastor yang mungkin bertanya kira-kira ini jodoh dari Tuhan atau bukan ya? Atau kayak apa cuman karena senang-senangan aku aja kayak gitu? Atau bahkan mungkin kayak kita cuman apa ya? Mengeklaim sendiri kalau ini kayak jodoh Tuhan sih kayak gitu-gitu padahal mungkin memang bukan atau memang bukan dari Tuhan seperti itu. Gimana cara kita mengenali apakah seseorang ini memang the one yang Tuhan siapkan buat kita? Ya. Oke, ya ini nggak instan ya, nggak instan. Ya, Ini betul. perlu diuji oleh waktu juga gitu. Hmm. Yang pertama kita senang mendoakan dia. Nah itu yang dari Tuhan ya. Roh Kudus yang akan Wow. buat kita nggak 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 menjadi beban yang berat untuk bawa dia dalam doa gitu. Wow. Nah terus yang kedua buat kita itu ya makin keluar kelebihan-kelebihan diri kita di hadapan dia gitu ya. Kita punya Wow. talent, kita punya spirit ya, itu makin menyala gitu dekat dia gitu ya. Itu salah satu ya. Nah, kalau kita buat kita jadi uring-uringan ya udah pasti itu bukan dari Tuhan, dari setan itu ya kan. Kalau buat kita Wow. uring-uringan, pasti pasti hubungan yang sehat itu ciri-cirinya dari Tuhan ialah membuat kita semakin terbangun, makin dewasa. Wow. Wow. Gitu. Nah, terus berikutnya Hmm. kita juga lihat dari Tuhan itu, kita lihat ketika sama-sama menghadapi masalah. Biasanya pengalaman saya dulu ya ini kesaksian boleh testimoni dikit ya. Ya, ya, Boleh, ya. boleh, Ketika boleh. Boleh banget saya testimoni. sama istri saya dulu masih pacaran gitu, ketika dari pihak keluarga menolak gitu ya kan. Nah, kita Hmm. lihat di situ kita menguji juga gimana sih dia ini benar-benar dari Tuhan nggak? Jangan sampai kitanya yakin dia dari Tuhan, dia nggak yakin kan repot juga ya Ya, gitu. betul. Kita udah yakin nih kamu dari Tuhan, tapi dia nggak yakin ya kan? Kan hubungan nggak bisa jalan juga kalau cuman satu yang yakin, satu nggak yakin. Dua-duanya Ya. harus yakin itu memang dari Tuhan. Nah, maka kita lihat ketika ngadepin masalah, waktu itu sih saya pengalaman masalah dengan keluarga ya, keluarga kurang setuju, keluarga dia gitu. Eh, tapi apa yang terjadi ya, kita lihat obrolan dan cara dia menghadapi masalah dengan orang tua dan keluarganya. Nah, ini menjadi peneguhan gitu, boh, memang ini dari Tuhan gitu ya. Karena kalau dari Tuhan bukan taruhannya di diri kita, tapi di diri dia juga gitu loh. Wow. Dia mau Wow. perjuangin hubungan ini, ya nggak? Dia mau perjuangin. Kalau Ya, nggak dia ya. nggak perjuangin, udah deh jangan. Iya, ya. Wow. Bener banget sih. Nggak cuman di kitanya doang ya, tapi di pasangan pun juga harus merasakan hal yang sama Betul, bahwa betul, memang betul, betul. you are the one gitu. Mm-mm, mm-mm. Mm-mm. Wow. Ini berapa poin tadi? Poin pertama, poin kedua aja tuh udah aku ngena banget sih gitu. Kayak bener ya kalau misal kita
yang didoain tuh nggak lagi supaya dia berubah, yang didoain tuh nggak supaya apa ya, dia jadi lebih ngertiin aku gitu. Tapi yang didoain tuh lebih kayak yuk Syukur kita syukur. bisa bersyukur, bersyukur, bertumbuh bareng, menjalin hubungan bareng-bareng dengan lebih baik lagi gitu. Jadi nggak didoain tuh nggak mendoakan yang hal-hal Yang yang sambat-sambat ya. iya, yang Betul. kurang oke gitu Iya kan. Yang betul. kulit-kulit katanya gitu ya, yang Nah kulit-kulit itu gitu ya. Hal yang kulit-kulit. sangat basic gitu, itu udah nggak lagi harusnya. Nah betul. Mm-mm. Wow, keren banget. Ini tadi aku sempat sempat agak wah ter apa ya, terkagum sama Siapa poin poin? ini sih gitu Hmm, kan gitu. oke. Bisa diterapkan juga nih buat teman-teman Teman-teman semuanya semuanya. ya, Good News Family semuanya, Uters semuanya gitu kan. Apakah memang benar nih orang ini yang terbaik buat Iya aku, betul. yang Tuhan berikan buat Berikan. aku gitu Apakah dia kan. juga merasakan hal yang sama? Nah, itu Kalau dia merasakan hal yang sama berarti mungkin memang benar dari Tuhan ya. Lalu dibawa betul. ke doa. Betul. Diajak doa Betul. bareng sih itu menurutku yang mantap sih Iya itu. betul. Oke, Lanjut. next. Pertanyaan keenam nih. Kalau kita udah serius dengan seseorang, ya kan? Gimana cara mencari konfirmasi dari Tuhan bahwa ini memang hubungan yang harus diperjuangkan? Wah, Mungkin kayak kayak tadi nih Pastor Nathan kan cerita bahwa mungkin orang tuanya kurang setuju ya, setuju. kurang setuju Mm. itu kan. Dan apa sih tandanya bahwa memang sebenarnya orang ini yang benar-benar harus diperjuangkan gitu? Gitu. Gimana caranya untuk tahu dia ini memang layak untuk kita perjuangkan gitu? Ya, cara mencari konfirmasi dari Konfirmasi. Tuhan Oh, supaya oke, tahu dari nih. Tuhan. Ya, ya, buat aku ini sesuatu yang buat aku pengalaman pribadi ya, ini nggak bisa dijelaskan hanya dengan kata-kata, tapi ini satu pimpinan Roh Kudus ya dalam hidup kita lewat peristiwa ya. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, Ya. biasanya terkonfirmasi lewat tantangan-tantangan dalam relationship itu. Hmm. Nah, Wah. Ngerti ya? Misalnya orang tua nggak setuju ya kan, tapi dia nggak langsung menyerah. Wah ini keren banget. Ntar kalau udah kita merit pasti banyak tantangannya ya kan, namanya juga rumah tangga. Kalau sederhana itu rumah makan ya nggak sih? Nah jadi kan pasti banyak tantangannya tuh ya kan. Nah dari situlah kita melihat, oh ini memang dari Tuhan gitu ya. Nah, Yes. kita ngeliat tantangan-tantangan yang ada. Aku tuh dulu ngalamin gitu ya, aduh bingung merit mau acara nggak ada duit gimana ini gitu ya. Nah, Tuhan Hmm. sediakan dari hal-hal kayak gitu ya, Tuhan sediakan. Tiba-tiba ada orang sekelompok yang siap mau menjadi panitia gitu ya kan. Tiba-tiba Wow. eh, orang tuanya melewati proses yang panjang, tiba-tiba salah satu tuh sih ini ya, papanya keras nggak setuju. Bahkan waktu Oh. itu aku sampai pengen pengen ya udah karena mengasihi aku mau lepas ya kan. Salah satu wujud kita mengasihi itu kita nggak memaksakan ego kita gitu ya. wah, Nah, tapi ternyata ya waktu itu istri saya tuh nggak bilang nggak begitu kata dia. Nah, kamu tugasnya berdoa, aku yang maju gitu. Terus akhirnya Wah. lewat mamanya datengin saya ngobrol, terus jalan bareng. Ya sambil jalan tuh sambil dalam hati berdoa dalam nama Yesus gitu ya. iya iya. Dalam nama Yesus tembus nih, tembus ya. Jadi waktu itu pengalaman saya gitu ya. Jadi itu memang nggak bisa dijelaskan secara teoritis sih, tapi kita jalanin, kita alamin Tuhan ya. Kayak Ya, Tuhan wow. konfirmasi gitu. Oh kok ada peluang lagi gitu ya. Tiba-tiba dia sharing sama maminya oke, terus ketemu, terus ngobrol. Nah terus maminya telepon sama suaminya gitu ya. Dia kasih pengertian begini, 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 begini. Akhirnya Tuhan melunakkan hatinya beliau gitu ya. Terus akhirnya ya jalanlah Oh, gitu. Jadi Wow. itu benar-benar ada kekuatan keyakinan juga di dalamnya ya. Setelah betul. kita menjalanin saya kurang lebih dulu hampir 2 tahun ya pacarannya gitu, relationshipnya 2 tahunan. Wow. Keren Aduh, sih. aku dapat banget nih. Maksudnya enggak, maksudnya kan kayak apa ya? Udah itu kalau memang mau ngomongin ya itu pasti di luar kendali kita gitu loh. Iya betul betul Karena betul. itu berurusan dengan orang tua kan gitu kan. Kita nggak bisa Betul. memaksakan kehendaknya kita ya. Mungkin wajar sih kalau misal Master Nathan sempat mikir kayak aduh kayaknya aku merelakan aja deh gitu. Tapi yang buat aku makin terenyuh lagi, makin terharu adalah bahwa pasangannya pun juga
enggak, kamu harus memperjuangkan aku. Nanti kamu doa aja, kamu yang ngobrol sama Tuhan, kamu yang connect terus sama Tuhan, nanti aku yang maju ngadepin ke orang tuaku. Nah, itu yang kayak bikin aku kayak, wah, ini loh pasangan yang sepadan nih Iya. kayak gini gitu loh. Gitu. Jadi Gimana jadi ya? jadi berkat gitu. Maksudnya aku dengar sharing ini pun tuh juga kayak, wah, iya juga ya. Ini loh salah satu contoh pasangan yang memang ditempatkan Tuhan Betul, untuk saling bisa backup betul, satu sama lain betul, gitu. betul. Ini Betul, bener betul. the one from God sih. Iya, Karena iya. sama-sama bener-bener yang sepadan sih kata Betul. kata kamu ya, betul, Betul. Konfirmasinya nyari ya itu, carilah perkenanannya Tuhan biar biar nanti Tuhan sendiri yang bekerja gitu loh. Tuhan betul. tuh bakal ngasih tanda-tanda kok dalam perjalanan itu. Nah, itu. Yang mungkin orang lain nggak bisa paham, tapi kita paham gitu ya. Selama Ya. kita terkoneksi terus sama Tuhan, Oh, Wah, kita punya intimasi sama Tuhan, Tuhan tuh kasih tanda-tanda di dalamnya gitu. wow. Aku merinding, Mas. Keren banget. wow, kita Wow, keren luar biasa. banget. Ya. Lanjut, lanjut, Oh, mau masih lanjut ada. dulu. Kamu nggak mau ngobrol-ngobrol sedikit dulu? Oke. Gimana jelasin? Oke. Sudah sangat apa ya? Sudah sangat terberkati Komprehensif ya. ya, tertampar ya. Lanjut nih, kalau ternyata hubungan kita nggak berjalan sesuai harapan, gimana caranya kita tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang lebih baik? Hmm, ini dia. Ya. Ini pertanyaan yang penting banget loh. Ya, Apa Kenapa? tuh? Ya, kita itu sebagai anak Tuhan itu harus realistis gitu ya. Harus Betul. terbuka menerima segala hal yang Tuhan izinkan. Dan kita harus mencari suara Tuhan di balik setiap peristiwa yang termasuk yang pahit ini bahwa kenyataannya aku nggak bisa jalan terus sama dia. Nah, hmm, kita tuh kan kayak kalau di kitab Ayub bilang kan jangan cuma mau menerima yang baik aja dari Tuhan kan. Bahkan hal-hal yang kelihatan sakit ini ya enggak sih? Itu harus kita terima. Karena apa? Kita ini terbatas untuk mengetahui tentang diri kita di hari esok. Ya. Nah, kadang Tuhan izinkan kita terluka sekarang supaya nanti di depan nggak mengalami luka yang lebih besar. Ini yang harus kita lihat. Stay positif lah sama Tuhan gitu. Ketika udah berjuang, mentok, udah menggumulin, dan ternyata memang realitanya hubungannya nggak bisa dipaksain, ya jangan terus nyebur gitu. Itu dia. Mm-mm. It's Wow. okay kok. Kenapa sih kalau kita akhirnya kita justru ketika kita harus putus, ya kita juga jangan buru-buru cari lagi pengganti. Kenapa sih kita nggak berdiam diri dulu sebagai seorang single? Itu kan nggak hina ya jadi seorang Hmm, single ya. Gitu. betul. Tapi apakah mungkin ya, Pastor, mungkin nih ada kan yang merasa kayak mungkin karena sudah terbiasa ada orang lain yang mungkin bisa dijadikan sebuah sandaran ya, bukan bukan dijadikan sebuah sandaran ya, tapi mungkin karena terbiasa ada temen ngobrol, hmm, pasangan. Jadi kita kayak merasa kayak kalau misal aku putus sama dia tuh aku jadi sendirian, sendirian dalam betul, arti betul. kayak aku jadi nggak Ya punya teman temen buat cerita, aku jadi nggak ada temen buat ada ngobrol, yang buat perhatian. curhat, ya ada yang perhatian gitu-gitu. Itu menurut Pastor sendiri gimana? Apakah atau mungkin cara menanggulanginya kali ya dengan menurut Pastor ini? Iya, kalau menurut aku sih itu nggak boleh jadi alasan gitu ya. Aku nggak terbiasa kalau nggak ada yang temen ngobrol, sharing. Entar nih, ini misal ya. Misalkan nih dua-dua ntar udah married sama-sama kerja sibuk. Hmm, Pulang udah capek, nggak ada temen ngobrol. Dia udah nggak bisa diajak ngobrol seperti saat pacaran dulu. Kan dunianya beda ya. Ketika ya. pacaran sama udah married. Terus apa mau cari yang lain lagi temen ngobrol? Wow, Jadi kita tuh harus, menurut aku harus dalam tanda petik independen lah. wow, ya, Jadi kita tuh nggak harus punya alasan, wah ya aku udah biasa teman ngobrol, jadi dengan putus sama dia aku ada yang hilang begitu ya. Nah, hmm, kita nggak tahu, who knows ya. Aku tuh banyak melayani ya konseling-konseling begitu ketika orang udah merit ternyata nggak siap. Kenapa? Karena ternyata berbeda banget ya, sangat sangat amat berbeda gitu dunia waktu mereka masih pacaran sama hmm, ketika menikah gitu ya nggak. Ya dunia itu udah beda. Jadi kita juga harus siap dengan sesuatu yang baru yang berbeda di depan nanti. Nah, makanya kalau kita terlalu ini kalau menurut aku sih jadi terlalu kayak bucin gitu ya. Aduh kalau nggak ada dia aku nggak semangat hidup, aku males makan gitu ya. Nah kalau hmm, nggak ada dia aku ke gereja juga rasanya hampa. Nah ini kan justru kalau tanpa sadar udah jadi idol ya, jadi berhala gitu. Sadarin atau enggak loh? Kenapa kok ya, hidup kita ya, bergantung dengan dia? ya, Seolah-olah bergantung kalau nggak ada dia kita ini jadi kayak nggak hidup banget gitu ya. Padahal kita kan punya Tuhan gitu ya.
Ya, ya, Nah, ya. justru itu akan membuat kita menutup maksud Tuhan. Kita akhirnya nggak mau tahu maksud Tuhan apa di balik perpisahan yang terjadi gitu kan. Hmm. Wow, wow, keren Oke, banget. oke, oke, oke. Aku tuh sebenarnya tadi mau menanyakan satu pertanyaan, cuman aku lupa pertanyaannya, tapi menyangkut pelayanan Oh, gitu. oke. Jadi em, aku sambil nginget-nginget nanti Hastin juga akan ngobrol-ngobrol lagi ya. Oh enggak ya? Kamu nggak mau ngobrolin apa gitu, Tin? Apa kayak di Jangan. ini kamu sharing kayak apa kayak gitu? Tidak ada di-sharingkan tuh Oh sudah enggak ada ya? sudah sangat tuh. Tapi boleh deh nanya, nanya, nanya. Boleh tuh. Jadi supaya aku lebih inget lagi gitu Oh, kan. oke, oke, boleh. Nanya, oke. Kalau menurut Pastor nih, ush. Wes, apa nih? Ini kan pertanyaan dari hati banget sih. Enggak, kalau misalnya menurut Pastor, kita kan pasti punya yang namanya kekurangan ya, Pastor ya. Hmm. Nah, Pasti. tiap orang tuh pasti punya kekurangan-kekurangan sendiri-sendiri kayak gitu. Tapi kan kalau misalnya, oh, walaupun nih mungkin kita nemuin orang yang emang sesuai atau the one from God gitu untuk kita yang memang sudah disiapkan untuk kita, gimana caranya kita tuh eh bisa menerima kekurangannya kayak gitu. Jadi kan kadang kan kita kan ya namanya juga manusia kayak aduh Betul. capek deh kalau kamu ngomong ngulangi-ngulangi atau kekuranganmu kamu lakukan terus menerus kayak gitu-gitu. Tapi jadi kita kayak bingung ini tuh benar dari Tuhan apa enggak ya kok aku jadi sulit untuk menerima kekurangannya atau kalau memang dari Tuhan ya kita bisa menerima kekurangannya orang ini gitu. Kalau menurut Pastor gimana Pastor? Iya. Iya betul. Kita kan juga sadar lah waktu kita membangun relationship, kita jalan ini ya. Kita ini adalah dua orang yang berdosa yang hidup dalam anugerah Allah ya kan. Nah, kita ini pasti punya kekurangan. Nah, namun gini kita ngelihat dia kekurangannya itu bisa nggak kita handle gitu ya. Karena kita Hmm. kan dipanggil untuk saling melengkapi gitu. Bisa Ya, nggak ya. kita handle kekurangan dia dalam hal apa kurangnya? Nah, kira-kira gimana efeknya kalau kita ke depan menjalani hidup dengan kekurangan dia ini gitu. Kita siap nggak? Kita nggak usah mikir dia bakal berubah dulu ya. Buat aku sih kita harus persiapkan hal yang terburuk dulu. Karena kalau yang baik siapa sih yang nggak sanggup menerima ya kan? Ya, Tapi ya, ya. Ya. ketika hal yang terburuk ini, nah kita bisa handle, nah itu udah baik, itu udah bagus banget ya. Nah maka kita perlu, itu tadi kita juga perlu konsultasi, kita mungkin perlu baca buku mengenai relationship ya kan? Kita lihat, oh konteks kekurangannya apa, dampaknya gimana di dalam hubungan nanti ke depan, misalkan merit gitu ya. Oh fatal nggak kebiasaan seperti ini, misalkan nih contohnya kan kita ngobrol sama dia, terus dia bilang, aku tuh biar ntar kita udah serius gini, aku nggak bisa ya jauh dari teman-temanku gitu. Hmm. Nah, aku tetap harus nongkrong sama teman-temanku ya. Mm-mm. Nah, ternyata banyak, terutama di Amerika, rumah tangga yang hancur gara-gara apa? Banyak laki-laki yang belum siap untuk meninggalkan kehidupan lamanya. Yaitu itu tadi suka nongkrong. Akhirnya istri dan anak-anaknya nggak ngerasa safe gitu ya. Karena nggak punya figur suami dan seorang pak ayah gitu. Karena tadi dia udah married tapi dia masih berkomitmen dengan konteks tongkrongan yang lama. Mm. Hmm. Nah, nah itu makanya kita harus banyak ngobrol waktu waktu jalan relationship ini jangan banyak jaim ya, jaga image ya. Hmm. Kita Hmm. harus banyak terbuka ngobrol gitu. Kita pakai ya pertanyaan-pertanyaan yang mungkin boleh aja sih menjebak dan mungkin pertanyaan yang cukup tajam gitu ya. Hmm. Karena Hmm. kita sedang proses untuk mencapai sesuatu yang lebih serius ke depannya. Jadi gitu, kekurangan pasti ada lah, nggak mungkin ada yang sempurna kan. Kita juga pasti ada kekurangannya. Nah, Betul. tapi dalam Betul. apa ini? Tadi kita di awal ngobrol, jangan yang basic-basic dah ya kan. Males Ya, gereja, betul. ya nggak sih? Ya, Nah, ya, kalau ya. gitu nggak usah, Tuhan aku berdoa supaya ntar dia rajin berdoa gitu ya. Itu dia aja yang doain sama dirinya sendiri supaya dia bergumul sama Tuhan supaya dia bisa begitu. Ya, Bukan tugas kita yang menggumulin dia untuk jadi orang yang rohani. Itu harus panggilan hidup dia. yes. Wow. Wow, keren banget. Aku Gitu. tetap lupa, tidak Mungkin menemukan. next ya, next. Mungkin next ya, nggak apa-apa lah ya. Part 2 ya. Part 2. Ini udah part 2 sih. Oh Ya ya, nggak sih, iya ya ya. kan? Ini udah part 2 dari relationship Oh ya, gitu part kan. 3 ya, part 3. Ya part 3 dan part-part berikutnya. Iya, Nanti kalau kalau kamu keinget lagi. mengingatnya. Betul, betul. Oke deh, mungkin for lasting kita Hmm. mau tanya buat Pastor Nathan ya.
boleh kasih pesan ya buat teman-teman Uters semuanya, closing statement atau ayat yang bisa dijadikan pegangan nih buat anak muda yang lagi bergumul tentang hubungan mereka dan mencari kehendak Tuhan. Silakan, Pastor. Baik. Ya buat aku ketika lagi bangun relationship ini buka mata lebar-lebar, realistis, dan terus sertakan Tuhan di dalamnya. Ya. Nah, satu hal apapun yang terjadi dalam relationship itu, bahkan ketika harus break, maka ingat firman Tuhan ya, aku bacain dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Hmm. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Wow. Gitu. Wow. Mantap, mantap. Dalam banget loh. Aduh, obrolan hari ini sangat-sangatlah mengena ya. Mungkin untuk teman-teman yang Enggak, mungkin karena kamu lagi relate aja. enggak loh, kita pasti pernah mengalami juga Iya, ya. ya. Kita pasti pernah mengalami semuanya kok. Belok Betul, terus. betul. Anak-anak muda tuh mengalami hal-hal kayak gini tuh hal-hal yang wajar gitu Iya, kan. Dengan betul. dengan kita berjalannya waktu menumbuhkan kedewasaan kita masing-masing, entah itu kedewasaan secara rohani ataupun jasmani gitu kan, kita Mm-mm. pasti akan dihadapkan sama pilihan atau dihadapkan sama masalah yang kayaknya kalau kita ngadepinnya nih di umuranku yang sekarang nih, aku udah nggak ngadepin lagi tuh yang perihal kayak kamu ngomongnya gini, kamu ngomongnya gitu kan. Aku Mm-mm. sakit hati sama omonganmu, aku apa ya, maksudnya kayak ternyata kamu kalau bercanda kayak gini itu Mm. udah nggak faseku lagi gitu kan. Oke. Tapi faseku adalah mungkin lebih mempermasalahkan ya itu tadi yang dibilang masa depan gitu kan. Mm. Mungkin kita pasti berbeda pendapat tentang ngobrolin tentang pernikahan, punya keluarga, punya apa gitu Betul, kan, betul, betul, rumah betul. di mana gitu-gitu tuh pasti udah jadi sebuah eh, Obrolan ya. obrolan yang Pembahasan. mungkin bisa berdebat gitu, menjadi sebuah perdebatan. Tapi bagaimana kita mengalami atau menemukan jalan keluarnya bareng-bareng sama Tuhan. Nah, Ya, itu yang jadi poin penting gitu. Betul, tuh. betul banget, Teh. betul Keren, banget. terima kasih pengertian yang luar biasa ya. Aduh, semangat untuk teman-teman yang mungkin pernah mengalami juga atau mungkin teman-teman mau sharing-sharing juga boleh ya. Langsung Boleh. ya. Iya. Oke, Thank you so kita much, Pastor Nathan, buat obrolan Most kita welcome. luar ini. biasa, sangat dalam ya. Iya, kita Dalam, jadi belajar lebih lagi ya, betul, Tin. betul, betul. Jadi Walaupun membuka mata banget ya. buka mata. Buta. Wes. Sangat terbuka matanya. Terima kasih untuk Pastor Nathan Terima untuk kasih. Thank sharing-sharing you. untuk Oh, waktunya Sama-sama. ke depannya semakin diberkati, keluarganya, Oke. pelayanan seluruhnya. yes, Terima kasih. Terima betul. kasih juga untuk teman-teman Kita semuanya, Good News semuanya Family. yang sudah mendengarkan kami di DTS. Jangan lupa selalu dengarkan kita juga di setiap hari Selasa jam 5 sampai jam 6 sore bersama aku Estin. Dan Farel, kami pamit. Bye-bye. Kita mengalami masa sulit. Banyak beban dan masalah datang bertubi